Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Reza Muhammad Zulfikar. Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pakar pengambilan keputusan pada penyakit gigi berlubang menggunakan metode teorema Bayes. Nah teman-teman semuanya, untuk pembahasan kali ini saya tidak sendiri ya, melainkan saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu Rival Gagais Pratama, ada Sri Deti Handila Hastuti, Salman Adam Paris, ada Bobi Dwi Tamaya Denakari, dan saya sendiri Riza Muhammad Zulfikar. Oke teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai sistem pakar pengambilan keputusan pada penyakit gigi berlubang menggunakan teorema Bayes. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk topik pembahasan kali ini kita bagi menjadi dua bab utama ya, di mana bab pertama itu kita akan membahas mengenai pendahuluan, di mana memiliki subbab latar belakang, lalu masalah penelitiannya nanti kita akan jelaskan, tujuan dan juga urgensitas dari penelitian yang kita lakukan. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab pada metode penelitian, di mana nanti kita akan membahas mulai dari subbab pertama mengenai akuisisi pengetahuan, lalu representasi pengetahuannya seperti apa, dan mekanisme inferensi pengetahuan. Nah, untuk subbab dari metode penelitian itu akan terkoneksi atau terintegrasi dengan step by step atau tahapan demi tahap dari metode teorema Bayes ini. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Bobi Dwi Tamaya Denakari dengan NIM 2006117. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Sistem Pakar Program Keputusan pada penyakit gigi berlubang menggunakan metode teorema Bayes. Gigi berlubang sendiri merupakan salah satu penyakit gigi dan mulut yang dapat mengganggu kesehatan lainnya, sehingga akan sulit untuk memberikan asupan nutrisi ke dalam tubuh. Gigi berlubang dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang basis pengetahuan penyakit gigi berlubang dengan menggunakan metode teorema Bayes. Nah, teorema Bayes sendiri adalah sebuah metodologi yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dengan menggunakan probabilitas bersyarat pada dasarnya. Pengembangan sistem pakar dalam keputusan pada penyakit gigi berlubang menggunakan metode waterfall dengan tahapan penelitian terdiri dari 3, yaitu akuisisi pengetahuan pakar yang pertama, yang kedua itu representasi pengetahuan, dan yang ketiga itu mekanisme inferensi pengetahuan. Nah, target tujuannya ini adalah target luaran pada penelitian ini menghasilkan nilai keputusan sehingga dapat membantu dokter gigi dalam mengambil keputusan yang tepat dalam diagnosis penyakit gigi berlubang. Sekian ringkasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salman Adam Paris, NIM 2006-112. Kami di sini mau menjelaskan latar belakang dan masalah penelitian yang berjudul Sistem Pakar Pengambilan Keputusan pada Penyakit Gigi Berlubang menggunakan metode teorema Bayes. Latar belakang. Gigi merupakan bagian organ tubuh bertekstur keras yang terdapat di dalam mulut, berfungsi untuk mengolah makanan sebelum masuk ke tenggorokan menurut Hafid pada tahun 2021. Selanjutnya, menurut Wahyuni dan Garjita pada tahun 2019, riset kesehatan dasar Indonesia pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 25,9% menyatakan bahwa penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut. Selain tingkat kesadaran yang rendah, biaya pemeriksaan gigi di Indonesia relatif mahal dan menyebabkan jumlah pasien penderita gigi berlubang meningkat. Sekitar 70% persebaran dokter gigi terpusat di Pulau Jawa, yang dimana hal ini juga berpengaruh pada masyarakat yang kurang antusias dalam melakukan diagnosa awal penyakit gigi berlubang ke dokter.
Dalam mendiagnosa penyakit gigi berlubang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, membutuhkan seorang dokter atau ahli pakar untuk konsultasi penyakit gigi berlubang. Dokter yang ahli dapat mendiagnosa penyakit gigi berlubang berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Bahkan dokter dapat membuat keputusan untuk mencabut atau menambal gigi berlubang sesuai dengan hasil diagnosa dokter. Namun, dokter juga memiliki keterbatasan dalam bekerja maupun mengingat. Bukan tidak mungkin jika dokter melakukan kesalahan, atau bisa saja dokter tidak bisa menemui pasien karena suatu alasan. Juga menurut Kurniawan pada tahun 2022. Melihat kondisi tersebut, kami sebagai mahasiswa teknik informatika menjadi tantangan untuk merancang sistem dengan berpengetahuan pakar atau yang sering disebut dengan sistem pakar yang termasuk dalam kecerdasan buatan. Sistem pakar mengimplementasikan pengetahuan manusia, khususnya pakar atau ahli, ke dalam komputer dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah tersebut seperti seorang ahli atau pakar pada bidang tersebut. Adapun menurut Kurniawan pada 2020, tujuan dari sistem pakar adalah bukan untuk menggantikan peran seorang ahli, melainkan mensubstitusikan pengetahuan ahli ke dalam bentuk sistem yang dapat digunakan oleh banyak orang kapan dan dimana saja. Selanjutnya, masalah penelitian. Yang pertama, menurut Hadi pada 2019, penelitian ini menerapkan metode bias untuk menarik kesimpulan seseorang menderita penyakit gigi tertentu dengan menghasilkan nilai akurasi 66,265%. Yang kedua, menurut Kurniawan pada tahun 2020 membahas perhitungan IPS pada diagnosa penyakit karies gigi manusia. Domain pakarnya yaitu di Rumah Sakit Umum Darurat Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, dan praktek dokter gigi Damudis Simpang. Namun penelitian tersebut tidak disebutkan nilai akurasinya itu berapa. Yang ketiga, menurut Hafijah pada 2021 juga menerapkan teorema Bayes dengan nilai akurasinya pada penyakit yaitu 71%. Selanjutnya, menurut Purwanto dan Ratnasi pada tahun 2022 membantu dalam mendiagnosa penyakit gigi berlubang dengan mengantisipasi jika mempunyai risiko penyakit gigi berlubang. Metode inferensi yang digunakan yaitu forward chaining, di mana pada penelitian ini menghasilkan pohon keputusan pakar yang akan diimplementasikan pada sistem. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Garjita pada tahun 2019 dengan menggunakan algoritma Bayes dapat mendiagnosa penyakit gigi, namun tidak disebutkan nilai akurasinya. Banyak metode inferensi yang bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit gigi berlubang. Berdasarkan rujukan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Ratnasi pada tahun 2022, maka tujuan dari penelitian adalah membuat keputusan terhadap penyakit gigi berlubang sesuai dengan hasil diagnosa menggunakan metode teorema Bayes yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk merancang basis pengetahuan penyakit gigi berlubang, yang dimana basis pengetahuan ini akan dirancang berdasarkan penelitian rujukan pada sistem pakar. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengimplementasikan metode teorema Bayes terhadap perancangan sistem pakar untuk penyakit gigi berlubang. Sedangkan untuk urgensitas penelitian yang dilakukan adalah dengan meningkatnya jumlah masyarakat penderita gigi berlubang, maka masyarakat membutuhkan layanan konsultasi gigi yang akurat dan efisien. Ketersediaan sistem pakar pengambilan keputusan pada penyakit gigi berlubang dengan metode teorema Bayes dapat membantu pakar dalam mendiagnosis dan mengambil keputusan penyakit gigi secara tepat dan cepat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk segera mendapatkan pengobatan yang sesuai dan mengurangi resiko komplikasi yang mungkin terjadi jika diagnosis dan pengobatan tertunda. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas konsultasi penyakit gigi berlubang. Baik, teman-teman semuanya, kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, untuk implementasi metode penelitian yang kelompok kami gunakan itu adalah metode waterfall, di mana
menurut Yuliana dan juga Sinaga pada tahun 2019, mereka mengutarakan bahwasannya metode waterfall itu merupakan suatu proses pengembangan perangkat lunak yang sifatnya berurutan. Nah, di mana kemajuannya itu dipandang sebagai terus mengalir ke bawah. Nah, mengalir ke bawah karena metodenya juga bernama waterfall, jadi itu sistemnya akan seperti air terjun, jadi step by step dari atas menuju bawah. Nah, dengan metode yang diimplementasikan yaitu metode waterfall, kita akan melewati fase-fase yang sudah kelompok kita gambarkan di gambar di bawah ini, bisa kita lihat ya. Di mana fase awalnya kita akan start dan diakhiri dengan fase end atau selesai. Nah, untuk fase-fasenya itu ada 3 fase utama. Yang pertama itu mengenai fase akuisisi pengetahuan pakar, lalu representasi pengetahuan, dan juga fase mekanisme inferensi pengetahuan. Oke, langsung saja kita akan bahas. Oke, fase yang pertama yaitu akuisisi pengetahuan. Dalam fase ini, kita akan menekuni kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk kita analisis dalam sistem yang akan kita bangun. Nah, data itu bersumber dari mana? Yaitu dari seorang pakar. Nah, karena kita mengambil atau mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana dan juga Sinaga pada tahun 2019, ahli pakar yang kita ambil atau akuisisi pengetahuan dari ahli pakar yang kita ambil itu dari ahli pakar dokter gigi yang bernama Devina Rostandi. Oke, sudah cukup jelas ya untuk akuisisi pengetahuan. Lalu untuk representasi pengetahuan itu terdapat 2 sub pembahasan. Yang pertama itu mengenai basis pengetahuan. Oke, kita akan masuk dan akan mempelajari bagaimana menentukan basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan perlu kita ketahui dulu ya, merupakan inti dari program sistem pakar. Nah, kenapa demikian? Karena representasi pengetahuan itu akan menyimpan dasar-dasar aturan dan data tentang penyakit gigi berlubang yang bersumber dari ahli pakar. Sebenarnya yang mana? Tadi kita dapatkan dari akuisisi pengetahuan dari sumber pakar yang bernama Dr. Devina Rostandi. Nah, untuk itu kita perlu membuat dulu klasifikasinya berdasarkan kode penyakit dan juga nama penyakit. Di sini sudah kita lihat ya, ada kode penyakit 01 dan 02. Lalu untuk nama penyakitnya itu ada karies gigi terluar dan juga karies gigi terdalam atau enamel dan juga dentin. Nah, jika sudah, kita buat ke dalam gejala karies giginya berbentuk tabel. Nah, seperti apa? Kita tentukan dulu untuk kode gejalanya seperti apa. Kan ini kode penyakitnya sudah ada ya. Kita gunakan kode gejala juga nama gejala. Perlu diketahui di sini kode penyakit, di sini nama penyakit, dan di sini kode gejala, di sini nama gejala. Karena tabelnya pun sudah ada keterangan penyakit dan juga gejala. Untuk menentukan gejala karies gigi, kita bisa buatkan kodenya. Di sini kita membuat kode G01 dengan nama gejala yaitu bau mulut tak sedap. Dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk gejala karies gigi ini kita dapatkan sumbernya dari seorang pakar, yaitu pakarnya yang bernama Devina Rostandi. Nah, oke teman-teman, jika sudah dibuatkan klasifikasinya mengenai gejala karies gigi, kita sudah menemukan sebanyak 37 ya. Kita akan buatkan tabel data rule-nya. Gimana cara menentukan tabel data rule ini? Kita cukup gunakan 3 elemen utama, yaitu elemen kode, lalu penyakit 01 dan juga penyakit 02. Nah, gimana cara menentukannya? Oke, perhatikan ya teman-teman semuanya. Untuk kode G01, kenapa ini ada checklist, ada juga checklist di penyakit 01 dan juga penyakit 02, itu kita klasifikasikan, maksud saya, gimana bau mulut tak sedap itu menurut ahli pakar Devina Rostandi itu ada ke dalam karies gigi terluar dan juga ada dalam karies gigi terdalam atau ada dalam nama penyakit enamel dan juga dentin. Nah, jadi untuk kode gejala G01 dengan nama gejala bau mulut tak sedap itu menurut pernyataan pakarnya terdapat dalam penyakit enamel dan juga dentin. Oleh karena itu, kita masukkan di sini kode G01 ternyata akan memiliki atau teridentifikasi dalam penyakit 01 dan juga penyakit 02 atau penyakit enamel dan juga penyakit dentin. Nah, jika keduanya itu ada terklasifikasi dalam penyakitnya, kita cukup masukkan di sini keduanya. Jika tidak, ya cukup satu saja seperti ini. Oke, sudah paham ya untuk menentukan data rule-nya seperti apa? Oke, jika sudah, kita akan masuk ke aturan bias-nya. Nah, di aturan bias itu terdapat nilai teorema, yaitu nilai biasnya dan juga teorema biasnya. Di mana untuk nilai bias itu dari 0 sampai dengan 1 dengan teorema biasnya masing-masing. Nah, di sini ya, untuk range 0 sampai 0,2 itu memiliki keterangan teorema biasnya tidak ada.
sedangkan untuk 0,3 sampai dengan 0,4 itu bisa saja atau mungkin, dan 0,5 sampai dengan 0,6 itu memiliki identifikasi teorema Bayes kemungkinan besar. Dan yang ini nilai 0,7 sampai 0,8 itu bisa saja hampir ya atau hampir pasti, dan 0,9 sampai dengan 1 itu sudah teridentifikasi dengan teorema Bayes pasti. Nah, oke teman-teman, sudah jelas ya. Lalu kita masuk ke sub pembahasan yang kedua, yaitu flowchart sistemnya. Nah, flowchart system itu akan berpengaruh dan sangat berfungsi bagi kita pada saat akan melakukan perancangan sistemnya. Mengapa demikian? Karena kita mempunyai acuan bagaimana kita melakukan proses perancangan, jadi tidak akan kemana-mana. Dan di sini kita akan mengacu ke gambar ini, di mana dalam proses menentukan flowchart system ini, nantinya proses perancangan akan mengacu ke dalam flowchart system ini. Nah, jadi itulah fungsi dari flowchart systemnya. Jadi intinya untuk flowchart system itu akan sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kita seorang peneliti yang akan melakukan perancangan pada proses perangkat lunak. Mengapa demikian? Karena dalam proses perancangan itu tidak akan kemana-mana. Kita hanya akan mengacu pada flowchart system yang sudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raipa Gegis Pratama, NPM 20066055. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kelompok pada sistem pakar pengambilan keputusan pada penyakit gigi berlubang menggunakan metode teorema Bayes. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme inferensi pengetahuan. Teorema Bayes adalah merupakan metode yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa apabila adanya tambahan informasi atau evidensi, maka nilai probabilitas dapat diperbaiki. Teori ini berguna untuk mengubah dan memperbaiki nilai peluang yang ada menjadi baik dengan dukungan informasi atau evidensi tambahan. Menurut Hafizah tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus perhitungan Bayes pada penyakit enamel atau penyakit gigi tertular. Ketika pasien melakukan diagnosa dan menjawab pertanyaan sesuai gejala. Untuk gejala nomor 1 diketahui bahwa nilai Bayes berjumlah 0,3. Untuk gejala 02 diketahui nilai Bayes berjumlah 0,5 atau sebesar 0,5. Untuk gejala nomor 4 diketahui 0,5, gejala 05 yaitu 0,4, gejala 06 0,7 sampai seterusnya sampai gejala 36. Bisa dihitung untuk gejala sendiri berjumlah 21 gejala. Kemudian di sini saya atau kami menjumlahkan keseluruhan nilai Bayes yang diketahui dari gejala yang diderita oleh si pasien. Untuk totalnya yaitu 14,4 untuk nilai Bayesnya. Setelah hasil penyumbaan di atas diketahui, maka didapatkan rumus untuk menghitung nilai semesta, yaitu dengan PH1 sama dengan H1 per nilai Bayes, yaitu 14,4. Bisa dilihat untuk gejala nomor 1 yang bernilai Bayes 0,3 dibagi jumlah dari nilai Bayes yang telah dijumlahkan sebelumnya, yaitu 14,4. Didapatkan hasil sebagai berikut sampai dengan gejala terakhir. Setelah nilai semesta diketahui atau nilai PH1 diketahui, probabilitas hipotesis A dan memandang evidensi apapun. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengkalikan hasil dari nilai semesta dengan nilai Bayes yang sebelumnya diketahui pada gejala pasien dengan hasil sebagai berikut. Untuk setiap hasil yang sudah dikalikan, kemudian masing-masing dari hasil tersebut dari gejala 01 sampai gejala nomor 21, setiap hasil perkalian dijumlahkan dan menghasilkan jumlah 0,7847049. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai PH1 atau probabilitas hipotesis HI atau H1 benar jika diberikan nilai evidensi atau E. Untuk
Untuk rumusnya yaitu hasil dari perhitungan nilai semesta dikali jumlah nilai bias lalu dibagi hasil dari penjumlahan nilai PHI atau PH1. Untuk hasilnya diketahui sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasil yang dijumlahkan. Maka jumlah seluruhnya nilai berikut sebagai berikut. Untuk setiap hasil perkalian akan dijumlahkan dan menghasilkan 0,375481535 yang dibuatkan menjadi 0,375. Kemudian angka terakhir dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil 37,5. Untuk kesimpulan hasil perhitungan di atas, maka dapat dipastikan bahwa pasien tersebut menderita penyakit gigi tertular atau enamel dengan nilai bias atau nilai keakuratan yaitu sebesar 37,5%. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.